Langkah awal menjadi wirausaha sukses. Perhatikan penjelasan dari kami sebagai berikut. Yang pertama, mengapa harus berwirausaha? Pada masa sekarang, seorang wirausaha dapat dikatakan sebagai pahlawan ekonomi. Wirausaha mampu mengikis kemiskinan dan pengangguran yang menjadi masalah krusial di Indonesia. Dengan kemampuannya melihat peluang bisnis, seorang wirausaha mampu mengubah sumber daya yang tidak dilirik dan diperhitungkan oleh orang lain menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, konsep bisnis online. Jika Anda ingin sukses, Anda harus tetap bekerja konsisten setiap hari selama waktu yang telah Anda tetapkan untuk diri sendiri. Jika Anda ingin sukses, Anda harus mempunyai mentor ataupun pembimbing. Hal ini bertujuan untuk membantu membangun sebuah pola pikir sebagai seorang pengusaha yang profesional. Jika Anda ingin sukses, maka Anda harus melakukan kampanye pemasaran secara efektif dan efisien. Jika Anda ingin sukses, maka harus ada duplikasi. Jika Anda ingin sukses, lakukan konversi. Tanpa konversi yang tinggi, tidak ada pendapatan tinggi. Jika Anda ingin sukses, lakukan otomatisasi. Salah satu masalah besar adalah bahwa orang tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Jika Anda ingin sukses, milikilah sebuah sistem yang baik. Yang ketiga, strategi menemukan peluang usaha. Salah satu sifat wirausaha adalah kemampuannya dalam mencermati peluang usaha dengan memanfaatkan kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan mewujudkan sebagai sarana mencapai kesejahteraan hidup diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Apabila Anda jeli dalam mengamati lingkungan sekitar, dapat berbagai sumber peluang usaha baru secara umum. Berbagai hal yang dapat menjadi gagasan atau peluang usaha adalah: yang pertama, produk yang sudah ada. Produk yang sudah beredar di pasaran dapat dijadikan sumber gagasan untuk berusaha dengan jalan meniru produk tersebut. Yang kedua, kemitraan dalam bentuk wiralaba. Waralaba merupakan bentuk khusus atau lisensi, di mana pemberi hak bukan hanya menjual hak, tetapi turut membantu si pengguna hak untuk melakukan usahanya. Yang keempat, jenis-jenis usaha. Wirausaha selalu berkiprah secara optimal melalui bisnis yang dijalankan. Kesuksesan bisnis seorang wirausaha banyak ditentukan ketepatan dalam memilih jenis usaha yang sesuai dengan kompetensi atau pengalaman yang bersangkutan. Dalam memilih usaha yang tepat dilaksanakan, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, pilih kelompok bidang usaha yang dilaksanakan, misalnya pakaian, sandang, makanan, dan bahan pangan, informasi, teknologi, ataupun lembaga pendidikan. Yang kedua, tentukan posisi usaha Anda dalam rantai distribusi, misalnya pemasok, produsen, agen, distribusi, tenaga ahli, dan lain-lain. Ketiga, tentukan target pasar yang Anda bidik. Keempat, tentukan fokus bisnis manakah yang dipilih, misalnya produk, perdagangan, atau jasa. Yang kelima, tentukan posisi tawar untuk memenangkan persaingan. Yang kelima, strategi mendirikan usaha. Strategi ini banyak dipilih oleh wirausaha pemula karena beranggapan bahwa bisnis ini akan dikuasai dan dikelola sendiri. Fenomena dalam merintis usaha baru adalah fakta bahwa dari 10 usaha baru, hanya satu usaha yang akan berhasil. Hal inilah yang menyebabkan merintis usaha dari awal itu penuh resiko gagal. Beberapa keuntungan merintis usaha di awal adalah kebebasan dalam menentukan jenis produk, merek, lokasi, dan strategi bisnis disesuaikan dengan pengalaman usaha. Bila berhasil, potensi untuk mewaralabakan usaha sangat tinggi. Keuntungan usaha sepenuhnya milik Anda.
Fleksibilitas dalam penyediaan dan pengelolaan sumber daya ekonomi perusahaan. Yang keenam, tahapan penyusunan rencana usaha atau bisnis. Yang pertama, analisis lingkungan. Bertujuan untuk melakukan penelaahan aspek peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan, atau disebut dengan analisis SWOT. Analisis yang digunakan meliputi analisis lingkungan eksternal makro dan mikro, serta analisis lingkungan internal. Yang kedua, formulasi strategi. Menyusun rumusan strategi yang akan diterapkan. Yang ketiga, implementasi strategi. Dilakukan setelah strategi dirumuskan. Tahapan ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya power, leadership, standard operating procedure. Yang keempat, pengendalian dan evaluasi. Perangkat untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terdiri atas aspek keuangan dan pemasaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih.